Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dilan Nurlaila Mazidah dengan NIM 12306193106. Saya dari kelas BKI 3C. Di sini saya akan membawakan materi tentang sikap dan pengembangan sikap. Sikap disebut juga dengan attitude. Konsep sikap secara populer itu digunakan oleh para ahli psikologi dan juga sosiologi. Para ahli psikologi perhatian pada sikap itu berakar pada alasan perbedaan individualnya. Sedangkan menurut ahli sosiologi menerangkan perubahan sosial dan kebudayaannya. Kita lanjut ke poin pertama, yakni pengertian sikap. Sikap mempunyai banyak definisi. Salah satunya yakni sikap adalah suatu hal yang menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang. Bisa juga didefinisikan, sikap adalah konsep yang membuat kita untuk memahami tingkah laku seseorang. Selanjutnya, sikap mempunyai 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek konatif. Apa sih itu yang dinamakan aspek kognitif? Aspek kognitif itu berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Yang kedua, aspek afektif itu berwujud proses yang menyangkut perasaan tertentu, seperti kita misalnya ketakutan, kita simpati kepada seseorang itu. Yang ketiga, aspek konatif, yakni proses tendensi atau kecenderungan. Misalnya kita memberi pertolongan kepada orang lain, cenderung gitu, terus menjauh dari orang lain, terus kita memberi seseorang sesuatu tuh. Lanjut, sikap seseorang selalu diarahkan terhadap suatu hal atau objek tertentu. Kita bayangkan saja, tidak akan ada satu sikap pun yang tanpa objek. Jadi semuanya itu bergantung pada objek. Semisal sikap seorang muslim terhadap daging babi yang diharamkan, itu kan sudah jelas ya. Terus sikap pemerintah Indonesia terhadap gerakan G30 SPKI dan masih banyak lagi. Nah, karena kita di sini matkulnya psikologi sosial, jadi saya akan menambahkan sedikit tentang apa itu yang dinamakan sikap sosial. Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Objek sosial ini tidak hanya ada di masyarakat, semisal kita ada di lingkungan keluarga, itu juga bisa dinamakan objek sosial. Lanjut, di poin kedua kita akan membahas tentang sikap sosial dan individual. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap sosial. Sikap sosial itu dinyatakan tidak oleh seorang saja, melainkan diperhatikan oleh sekelompok orang banyak. Jadi yang menandai adanya sikap sosial adalah subjek, objek, dan pernyataan berulang-ulang. Contohnya, kita bersikap berkabung seluruh anggota kelompok karena meninggalnya seorang pahlawan. Jadi kita itu berkabung tentang meninggalnya seorang pahlawan. Nah, nanti kita berulang-ulang menginformasikan kepada orang lain dan yang ada di sekelompok kita. Sikap itu ada sikap yang positif dan sikap yang negatif. Sikap positif yakni yang menunjukkan, menerima, mengakui, menyetujui norma yang berlaku di mana individu itu berada. Kalau sikap negatif yakni sikap yang menunjukkan penolakan terhadap norma yang ada di lingkungan kita tersebut yang berlaku dalam individu itu. Dan yang ketiga ada pendapat dan sikap. Berbicara tentang pendapat, sikap orang tidak akan lepas dari persoalan mengenai 1. Soal kerja, 2. Masalah etnis, 3. Tentang kelas, yang terakhir tentang sejarah.
soal kerja itu pekerjaan seseorang mempunyai pengaruh tersendiri kepada pendapat dan sikapnya. Kalau masalah etnis, berbicara tentang sistem kebudayaan masyarakatnya. Kalau tentang kelas, dalam hal ini berpendapat dan sikap ditentukan oleh kelas sosial ekonomisnya. Tentang sejarah, itu perbedaan pendapat bisa juga karena kekurangan bahan yang konkret selain dari perbedaan zamannya. Lanjut kita ke poin ketiga, yakni pembentukan dan perubahan sikap. Sikap itu timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap dirangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, semisal keluarga, norma, agama, terus adat dan istiadat. Perlu diketahui juga, sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ia dapat berkembang jika mendapat pengaruh yang baik dan positif, maupun dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Tapi pengaruhnya yang positif ya, jangan yang negatif. Nanti bisa cenderung ke perilaku yang buruk. Kita misalkan ada orang yang diam, itu apakah dia dikatakan diam bersikap atau tidak? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena orang terkadang menampakkan dirinya dalam keadaan diam. Ia itu bersikap juga, hanya bentuknya itu dia wujudkan dengan diam, sikapnya yang diam saja tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Yang pertama, faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Semisal ada orang yang haus, akan lebih memperhatikan perangsang dapat menghilangkan hausnya dengan cara kita minum. Gitu. Yang kedua, faktor ekstern, yakni faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Semisal interaksi hasil kebudayaan manusia yang sampai melalui alat komunikasi seperti sekarang, seperti koran, majalah, televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke poin keempat, yakni tentang ciri-ciri sikap dan fungsi sikap. Ciri-ciri sikap itu ada 5 yang akan saya sampaikan sekarang. Yang pertama, sikap itu dipelajari. Yang kedua, memiliki kestabilan. Yang ketiga, melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan barang atau situasi. Yang keempat, berisi informasi yang faktual. Yang kelima, approach avoidance directionally, atau bisa dikatakan sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, namun harus dipelajari selama perkembangan hidupnya. Terus sikap itu tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu ada yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, sebagai alat pengatur tingkah laku. Yang ketiga, alat pengatur pengalaman. Yang keempat, sebagai alat pengatur kepribadian seseorang. Baik, yang terakhir ada tambahan sedikit tentang metode memahami sikap. Yang satu, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Yang ketiga, tes tersusun. Yang keempat, tes yang tidak tersusun. Metode langsung itu apa sih? Metode langsung itu ialah dimana orang itu secara langsung dimintai pendapatnya mengenai objek tertentu. Jadi kita meminta pendapat kepada orang lain itu secara langsung, nggak secara semisal wawancara atau apa. Nah kalau dengan teknik wawancara itu disebut dengan tes yang tidak tersusun, nanti di bawah ya. Yang kedua, metode tidak langsung, di mana orang diminta supaya menyatakan dirinya mengenai objek sikap yang diselidiki secara tidak langsung.
Terus yang ketiga, tes tersusun. Ialah tes yang menggunakan skala sikap yang terkonstruksikan terlebih dahulu menurut prinsip tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, tes yang tidak tersusun. Seperti tadi, kita wawancara, terus penelitian bibliografi, seperti itu. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.